Jadi sebenarnya itu kuntilanak, pocong, atau genderuwo termasuk golongan setan apaan sih? Ya, pertanyaan itu emang ada beberapa yang menanyakan ke gua ya, terutama setelah gua melakukan ruqyah. Tapi sobat mantan indigo tahu nggak? Kalau ternyata ada juga setan itu dari golongan manusia. Iya, kita manusia itu bisa termasuk dalam golongan setan. Kok bisa ya? Ya begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan indigo. Ya, beberapa teman ataupun orang yang pernah gue dan teman-teman gue ruqyah tuh suka menanyakan hal-hal tersebut. Itu kalau kuntilanak, pocong, ataupun genderuwo itu kan sering banget ya ngeganggu manusia. Kadang mereka isengnya kelewatan. Genderuwo yang suka ada di pohon besar, pocong yang suka kelihatan melompat-lompat ke sana ke sini, ataupun kuntilanak yang suka di atas pohon, sekelebatan terbang, sama suaranya juga yang ketawanya tuh bikin merinding badan. Itu termasuk setan apaan sih? Mereka setan iseng doang atau setan yang ngejagain pojokan rumah yang sepi atau apaan? Ya, gua dan teman-teman itu menjelaskan kepada yang bertanya bahwa kuntilanak, pocong, dan genderuwo memang termasuk setan. Ya, mereka itu bisa dikatakan ya memang setan yang sering mengganggu manusia. Tapi hakikatnya mereka itu sebenarnya adalah dari bangsa jin. Loh, kok bangsa jin emang bentuknya kayak begitu? Ya, dengan kebesaran Allah itu yang memberikan kepada mereka bisa merubah wujudnya, bangsa jin ini bisa berubah wujudnya itu sesuai yang apa yang mereka mau gitu. Jadi seperti pocong, kuntilanak, dan genderuwo sebenarnya adalah jin yang menyamar atau gue dan teman-teman gue tuh sering bilangnya mereka adalah jin cosplay gitu. Ya, mereka menyamar atau berubah itu sesuai mereka berkehendak. Kalau mereka mau jadi genderuwo, ya mereka jadi genderuwo. Mau jadi kuntilanak ataupun pocong, ya mereka jadi seperti itu. Dan khusus nih untuk kuntilanak dan pocong, gue tuh sama teman-teman sering bilang kalau kuntilanak dan pocong itu adalah jin jobless. Jin yang nggak ada kerjaannya gitu. Makanya mereka itu kerjaannya selain emang ngeganggu manusia tuh punya ciri khas kan. Ya pocong yang loncat-loncat ke sana ke sini, ya yang kuntilanak juga terbang sekelebat di atas itu ke sana ke sini warawiri dengan suara khasnya ya dan ketawanya khas kalau kuntilanak. Ya persis kayak orang kalau lagi nggak ada kerjaan gitu ya lontang-lantung aja jadinya gitu. Untuk genderuwo ya terbilang karena dia bingung ngomong apa-ngapain akhirnya dia cuman ngejogrok aja tuh di satu tempat. Tapi jangan kita lupa juga bahwa ada setan itu dari golongan manusia. Seperti yang udah dijelaskan, salah satunya adalah di surat An-Nas, surat yang sering kita baca sehari-hari, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Seperti yang disebutkan tadi, di ayat terakhir itu disebutkan bahwa dari golongan jin dan manusia. Jadi ada setan memang dari golongan jin dan ada juga setan
dari golongan manusia. Nah, terus sebenarnya setan itu apa sih? Arti dari kata setan itu sendiri adalah jauh dari rahmat Allah, atau ada juga yang mengartikannya sebagai sifat membangkang dari perintah Allah. Jadi jelas bahwa jin ataupun manusia yang tidak mau mematuhi atau membangkang dari perintah Allah adalah termasuk golongan setan. Jadi setan itu bukan suatu wujud, setan itu bukan suatu entitas atau suatu makhluk, tapi adalah sifat membangkang, sifat yang jauh dari rahmat Allah. Nggak peduli dia dari bangsa jin ataupun juga dari bangsa manusia. Oleh karena itu, coba deh kita tingkatkan akidah kita, kita berusaha dengan kuat untuk selalu mematuhi perintah-perintah Allah, kita berusaha dengan kuat agar kita itu tidak membangkang kepada perintah Allah, agar kita tidak jauh dari rahmat Allah. Karena ya sesungguhnya setan itu, sifat membangkang itu sering menggoda kita, sifat membangkang dan menjauh dari rahmat Allah itu sering membisikkan atau mengganggu di hati kita gitu. Selain setan, juga kan ada nafsu yang berupa sifat yang sering mengganggu kita. Apabila kita sudah merasa sedikit menjauh atau merasa kita tidak dekat dengan Allah, yang pertama adalah perbanyaklah istighfar, yang kedua jangan lupa selalu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon ampun kepada Allah dan juga kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita selalu dalam perlindungan Allah, dalam melangkah, dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam sifat-sifat kita sehari-hari agar tidak menjauh dari Allah, tidak membangkang dari Allah, dan selalu mendekat ke Allah. Salam mantan Indigo.